Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Keluaran pasal 10 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema berkat datang dari Tuhan. Sebelum 10 tulah dijatuhkan, Tuhan telah memberi peringatan kepada Firaun dengan menyuruh Musa datang ke hadapan Firaun untuk meminta Firaun mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat hati Firaun mengeras, dengan maksud untuk memperbanyak tanda-tanda suatu mukjizat atau tulah itu kepada bangsa Mesir. Sebagai hukuman karena telah memperbudak bangsa Israel sedemikian lama, sekaligus juga agar bangsa Israel dapat menceritakan kepada keturunannya yang kemudian bagaimana Tuhan telah melakukan mukjizat-mukjizat di hadapan mata mereka, agar mereka selalu ingat bahwa Tuhanlah Allah. Dalam Keluaran pasal 10 ayat 12 ini kita akan mengalami bagaimana supaya berkat Tuhan dapat kita terima dalam kehidupan kita. Tentu saja setiap kita sangat senang apabila hidup kita memperoleh berkat. Namun bisa terjadi sebaliknya, ketika kita tidak diberkati, maka kita akan merasa tidak senang dan merasa apa yang kita lakukan adalah sia-sia. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa atas berkat yang didapatkan oleh manusia. Ketika Firaun mengeraskan hati dan tidak mau melepaskan seluruh bangsa Israel dari tanah Mesir, maka Tuhan melalui Musa mendatangkan belalang yang memakan habis segala tumbuhan yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat Mesir pada waktu itu. Dalam ayat 14 tertulis demikian, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang sedemikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Peristiwa ini menunjukkan bahwa segala makanan dan kehidupan datangnya dari Tuhan. Manusia bisa mengusahakan tanah dan tanaman untuk hidup, tetapi Allah dapat memberkati, memberi dan juga mengambil semuanya itu. Dalam firman Tuhan hari ini, Firaun adalah tokoh yang tidak diberkati oleh Tuhan karena sikap hidupnya yang tidak berkenan kepada Allah. Apa yang ia lakukan melalui perbuatannya adalah jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan mengirimkan berbagai tulah melalui perantara Musa untuk memberikan peringatan kepada Firaun, tetapi ia tidak mendengarkannya. Sebelum tulah belalang yang menimpanya, Tuhan sudah memberikan 7 tulah sebelumnya untuk memperlihatkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Akan tetapi sikap mengeraskan hati tetap menjadi pilihan Firaun. Bahkan Allah memberikan Firaun peringatan-peringatan yang semakin keras dari hukuman yang akan datang. Firaun memilih mendatangkan hukuman tersebut pada dirinya sendiri dan bangsanya dengan mengeraskan hatinya terhadap perintah-perintah Allah. Akibat dari kekerasan hati Firaun, Allah semakin mengeraskan hatinya sehingga membiarkan beberapa tulah terakhir terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap hidup kita yang mengeraskan hati adalah contoh sikap hidup yang ditunjukkan oleh Firaun. Seringkali kita tidak mau mendengarkan teguran apabila kita melakukan kesalahan. Kita tetap mengeraskan hati karena kita merasa apa yang kita lakukan adalah benar. Namun perlu kita pahami bahwa apa yang benar dalam pandangan kita belum tentu benar dalam pandangan Allah. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b, menyatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari sikap hidup Firaun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mengeraskan hati untuk tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan akan Allah, maka hidup kita akan sama seperti Firaun, tidak akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami penghukuman yang dari Tuhan, pada akhirnya akan membawa hidup kita kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang mengenal Allah, mari kita memilih untuk hidup dalam pertobatan apabila firman Tuhan telah mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Roma pasal 6 ayat 23 menyatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.